kalau melihat pemilu, pemilu itu bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan pemerintahan sebelumnya. Pemilu itu adalah kesempatan kita melihat kembali titik awal perjalanan sebagai negara. Jadi, pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Bukan. Pemilu itu menengok kembali republik ini didirikan untuk tujuan apa? Apakah kita masih ke arah sana? Kami menggoyangkan langit. Mobil BMW anyut, mobil BMW anyut. Menggempakan darat. Sumur resapan untuk meresap ban truk, ban bajai, ban mobil. Menggelorakan samudra. Ini baru mantap, bisa buat berenang gratis lagi airnya. Antri di luar. Itu emang parkir air. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kaki. Karena itu, yang harus dibangun pertama adalah untuk kaki. Ini gagasan. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Hari ini yang kita miliki sesungguhnya bukan mencuri start. Kalau mencuri start itu kesannya seperti tengok kanan kiri cari kesempatan nyelonong gitu. Bukan, ini adalah head start, bukan mencuri start. Ini head start. Head start itu artinya apa? Head start itu artinya seperti kita sekolah aja. Kelas 5 nggak usah lewat kelas 6, langsung kelas 1 SMP. Kalau lewat sebuah perjalanan, ada jalan yang datar, ada jalan yang menurun, dan ada jalan yang mendaki. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi, kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan, kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memasukkan unsur-unsur gagasan itu. Kemacetan terus melanda kawasan ibu kota Jakarta dan bertambah parah jika dibandingkan dengan kondisi jalan sebelum situasi pandemi. Sebetulnya kalau Jakarta kemacetan tuh nggak betul juga sih, tergantung jamnya. Jam 2 pagi Jakarta itu sepi. Jadi kalau mau bebas macet jalanlah jam 2 pagi, nggak ada kendaraan di situ. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, selama ini rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Kenapa?
Ayam kalau berkokok, matanya ditutup. Tahu jawabnya? Karena ayam sudah hafal teksnya. Nah, adik-adik semua, teman-teman mahasiswa terutama, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian beberapa pesan singkat saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya ini adalah sebuah penyambung yang dahsyat. Serius penyambung dahsyat. Serius penyambung dahsyat. Serius penyambung dahsyat. Jadi kampanye gubernur kemarin ngutang 50 M. Hebat loh. Modal ngutang bisa jadi gubernur. Katanya kalau mau jadi pejabat harus punya modal. Ini hasil ngutang bisa jadi gubernur. Belum menjabat aja beliau sudah ahli dalam mengatur keuangan. Terbukti 50 M dialokasikan penuh untuk rakyat dalam pembelian nasi bungkus. Pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Selalu menerapkan sistem ekonomi. Modal dari investor, keuntungan untuk diri sendiri. Intinya dari manapun modalnya, asal sudah menjabat harus bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja berarti Anies hanya pandai ngomong, tapi hasilnya tidak ada. Itulah yang disebut tong kosong bunyinya nyaring.